Halo guys, gimana kabarnya? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Jangan lupa untuk stay tune ibadah ACC Youth setiap hari Minggu jam 10 pagi. Jangan lupa juga buat naati peraturan pemerintah seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selamat beribadah. Shalom jemaat SCC yang dikasihi Tuhan. Kita percaya kondisi kita semua pasti dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, yang selalu memberi kita kemenangan. Haleluya. Yang siap menyembah memuji Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau
Sebab firman-Nya berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nah, kita percaya saat kita bersemangat, masalah apapun boleh datang menghampiri kita, tapi kita tidak akan kalah. Amin. Tapi kita bisa mengatasinya bersama dengan Tuhan. Dan apapun kondisi kita, Tuhan memanggil kita sebagai penyembah-penyembahnya, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, sebagai ungkapan bahwa kita terus mempercayai Tuhan, sekalipun kondisi di luar harapan kita. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami sebagai persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
Shalom you people, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita hari ini. Mari kita siapkan hati, jiwa, pikiran kita, dan roh kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya kasih judul bagian yang terbaik. You people, hari-hari ini saya begitu senang, saya gembira karena saya mendengar, saya melihat anak-anak youth mulai bersemangat untuk melayani Tuhan, secara khusus di SCC. Mereka tergabung dalam pelayanan audiovisual, melakukan editing video yang bagus, membuat tayangan-tayangan yang luar biasa, sehingga ibadah kita sampai hari ini bisa berjalan dengan baik. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Saya juga senang melihat orang-orang muda di SCC, mereka bersemangat untuk melayani Tuhan. Mereka belajar musik dengan semangat, dengan harapan nanti mereka bisa juga terjun dalam pelayanan. Ini sangat luar biasa karena Tuhan sudah memberikan talenta dalam hidup kita. Kalau kita tidak kembangkan, maka kita juga akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita harus mengembangkan dan kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya senang melihat orang-orang muda bersemangat memberikan masa mudanya yang terbaik hanya bagi Tuhan. You people, kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang memanggil kita untuk kita melayani Dia. Kita bisa melayani ini bukan karena kuat, hebat, dan kegagahan kita. Bukan juga karena sekedar kemauan kita untuk melayani. Oh, karena aku mau, karena aku pengen melayani Tuhan. Bukan sekedar itu, bukan sekedar keinginan kita, tetapi ingat kita bisa melayani karena Tuhan yang memanggil dan memberi kesempatan kepada kita. Firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal pertama ayat 9 dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ingat bahwa kita ini melayani bukan karena pilihan kita sendiri, bukan karena kehebatan kita sendiri. Banyak orang yang lebih hebat daripada kita. Bahkan mungkin banyak orang yang pengen pelayanan, tetapi masih belum ada tempat mungkin. Belum ada kesempatan mungkin. Tetapi bagi kita yang sudah melayani, itu adalah kasih karunia Tuhan yang memanggil kita dan memberikan kesempatan untuk kita bisa memberikan yang terbaik bagi Raja segala Raja. Haleluya. Oleh sebab itu kita harus tetap rendah hati di dalamnya dan mencari Tuhan lebih dari segalanya. Kita tidak boleh terjebak dalam sebuah aktivitas pelayanan. You people, pelayanan itu baik. Tetapi jika kita tidak rendah hati, jika kita tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka kita akan terjebak dalam sebuah aktivitas pelayanan di mana Tuhan tidak suka akan hal itu. Oleh sebab itu, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini supaya kita bisa melayani Tuhan dengan tepat dan baik. Kita berjalan bersama Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Kisah tentang Maria dan Marta. Saya bacakan buat kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Atas dasar firman Tuhan inilah saya kasih judul khotbah hari ini, bagian
yang terbaik. Inilah sebuah kisah yang luar biasa. Pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan dan tiba dalam sebuah perkampungan. Dia ada di sebuah rumah dua orang wanita, yaitu Marta dan Maria. Marta menerima Yesus di rumahnya. Marta sangat senang sekali dengan kedatangan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia antusias, dia semangat. Sehingga dia begitu sedemikian rupa dia melayani Tuhan. Mungkin dia mempersiapkan makanan yang paling enak buat Tuhan pada waktu itu. Mungkin dia mempersiapkan minuman yang paling segar buat Tuhan. Mungkin dia membersihkan rumahnya, menata segala sesuatu sehingga Tuhan Yesus nyaman di situ. Itu semua baik, sebetulnya luar biasa. Pelayanan yang dilakukan Marta itu adalah luar biasa. Tapi ada satu kesalahan yang cukup fatal yang dilakukan Marta. Dia melupakan esensi yang sesungguhnya, yaitu mendengarkan perkataan, mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi Marta tidak sadar, dia terus melakukan aktivitasnya ketika Tuhan Yesus mengajar. Sampai-sampai dia merasa benar, dia merasa tindakannya paling benar. Pasti tindakanku untuk berjerih payah seperti ini, melakukan aktivitas seperti ini, pasti Tuhan senang, pasti Tuhan memuji aku, pasti Tuhan senang. Oleh sebab itu ketika dia merasa sibuk dan dia mulai merasa capek mungkin ketika dia melayani, dan dia ternyata melihat saudaranya Maria hanya duduk-duduk saja di dekat kaki Yesus dan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin dia kesal, kok gak bantu aku pelayanan, dia kok enak-enakan duduk. Sampai saking kesalnya si Marta ini protes dan berkata kepada Tuhan. Ayat 40 dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidaklah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Mungkin si Marta ini sudah menyuruh si Maria, ayo bantu aku. Mungkin dengan kodenya atau tanda tubuhnya, atau mungkin sudah ngomong, mungkin. Tetapi Maria ini tidak menghiraukan. Oleh sebab itu sampai Marta ini saking keselnya, dia minta tolong Tuhan Yesus untuk menyuruh Maria atau membantu dia. Karena dia berpikir kalau Tuhan Yesus yang menyuruh, pasti si Maria ini taat dan mau membantu kesibukan Marta. Tapi jawaban Tuhan sungguh di luar pemikiran daripada Marta pada waktu itu. Karena ayat 41 dikatakan, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Justru Tuhan Yesus malah memuji Maria yang hanya duduk diam mendengarkan firman-Nya. Justru Yesus tidak menyuruh Maria atau membantu Marta seperti yang diharapkan Marta, tapi justru memuji Maria yang telah duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. You people, jika kita belajar tentang cerita ini, kita belajar tentang kisah ini, kita bisa melihat bahwa sebetulnya yang dilakukan Marta ini adalah hal yang baik. Tetapi ada sebuah esensi yang dia lewatkan. Dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Dia begitu asik dengan pelayanannya, sehingga dia melupakan pengajaran yang daripada Tuhan. Dia melupakan esensi yang sesungguhnya. Dia begitu sibuk dengan pelayanannya. Hal inilah membuat si Marta terjebak dalam sebuah aktivitas pelayanan, merasa dirinya benar ketika dia sibuk melayani Tuhan, dan dia melupakan hal yang esensi yang seharusnya dia lakukan. You people, saya sekali lagi senang melihat orang-orang muda begitu semangat, antusias untuk melayani Tuhan. Tetapi jangan sampai kehidupan kita terjebak dalam sebuah aktivitas pelayanan sehingga kita melupakan esensi yang sesungguhnya, seperti apa yang dialami Marta pada waktu itu. Seringkali ketika kita begitu senang, bergairah dengan pelayanan kita, sangat luar biasa, kita mencintai pelayanan kita, kita senang Tuhan berikan talenta kita, sehingga kita merasa talenta kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Ibadah bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa baik.
Kita bisa bertumbuh, berkembang talenta kita. Kita merasa senang dan secara tidak sadar kita mencintai talenta kita. Kita mencintai aktivitas kita lebih daripada Tuhan. Tandanya apa? Tandanya jika kita terus beraktivitas dan kita tidak lagi mau mencari Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita tidak lagi mau diajar firman Tuhan. Kita sudah lebih bergairah melayani Tuhan daripada kita mendengarkan khotbah. Kita lebih bergairah ketika kita melayani Tuhan daripada kita dimuridkan. Ini persis seperti apa yang dialami Marta. Dia lebih menikmati kegiatannya dan dia menganggap itu benar. Tetapi Tuhan justru membenarkan apa yang dialami Marta. Yang dialami Maria, maksud saya. Maria hanya duduk di kaki Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Tuhan suka dengan hal itu. Youth people, mari sama-sama kita memilih bagian yang terbaik. Pelayanan itu baik, tetapi kita harus mempunyai dasar sebuah pelayanan yang baik dalam kehidupan kita. Pada awal saya di Surabaya, waktu itu saya datang ke Surabaya untuk kuliah. Saya sudah pelayanan ketika SMA, saya senang memuji nama Tuhan, saya senang main musik. Saya berharap ketika saya di Surabaya, saya bisa melayani Tuhan dengan talenta saya. Ketika saya masuk di gereja Surabaya, di gereja lokal di Surabaya, saya daftar pelayanan, ternyata saya nggak diterima. Karena persyaratannya saya harus mau dimuridkan, saya harus masuk kelompok sel. Kalau sekarang kita punya golf, harus masuk kelompok golf pada waktu itu. Harus masuk pemuritan kelompok sel minimal 1 tahun. Wah, dalam hati saya kok lama banget 1 tahun baru bisa melayani Tuhan. Tapi karena aturannya seperti itu, mau tidak mau saya ikuti. Saya dimuridkan sama 1 tahun. Kemudian saya daftar pelayanan sebagai anggota choir. Ketika saya daftar choir, ternyata saya nggak lolos, nggak diterima. Dan saya harus tidak melayani lagi, saya masuk pemuritan, dimuridkan lagi. Jadi selama 2 tahun baru saya ikut tim choir dan saya diterima. Pada waktu saya nggak diterima, pada waktu saya belum pelayanan, dalam hati saya sempat gerundel gitu ya. Waduh, kayak kan nggak bisa melayani Tuhan. Kok saya harus pemuritan lagi? Kayak saya pengen pelayanan Tuhan, karena hati saya sudah semangat melayani Tuhan. Tetapi saya baru menyadari ketika saya sudah melayani Tuhan beberapa tahun waktu itu, betapa pentingnya. Ternyata sebelum melayani Tuhan, saya didasari dalam sebuah kelompok pemuritan pada waktu itu. Sehingga ketika dalam sebuah pelayanan ada suatu kendala, dalam pelayanan itu tidak mudah. Kadang di sana ada suka duka di dalamnya. Ada gesekan antar tim pelayanan, ada masalah dalam pelayanan dan lain sebagainya yang membentuk kehidupan kita. Tetapi di sana saya bisa berespon positif ketika saya menghadapi segala sesuatu. Sehingga lewat dasar itulah, puji Tuhan, sampai hari ini 20 tahun lebih saya tetap bisa melayani Tuhan. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan seperti hari ini. Saya bisa menjadi worship leader. Semuanya bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan Tuhan telah mempersiapkan saya waktu sebelum pelayanan, saya harus dimuridkan terlebih dulu. Dan puji Tuhan, saya bersyukur melakukan hal itu. Meskipun waktu itu dengan gerundel tapi saya tetap tak hati, saya ikut pemurid. Sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan. Youth people, biar kita mempunyai dasar yang kuat untuk melayani. Sehingga pelayanan kita bukan sekedar aktivitas saja. Bukan sekedar kegiatan yang menyukakan hati kita sendiri. Sehingga kita terjebak dalam sebuah rutinitas aktivitas pelayanan. Dan esensinya kita tidak mendapatkan. Sekali lagi ketika kita mengasihi pelayanan kita, ketika kita mengejar sibuk dengan pelayanan kita, dan kita mulai enggan untuk belajar firman Tuhan, baik lewat ibadah seperti ini, baik lewat pemuritan yang ada, kita mulai menurun antusias kita lebih senang pelayanan, berarti kita lebih mengasihi pelayanan daripada Tuhan yang seharusnya kita layani. Kita tidak mengejar sesuatu esensi yang sesungguhnya.
Youth people, tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Sejak awal Tuhan membuat manusia ini serupa dengan gambarannya. Kemudian iblis merusak gambaran manusia itu. Sehingga Yesus harus mati, turun ke dunia, mati menebus dosa kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Tetapi bukan berarti ketika kita percaya, hidup kita diubahkan sama seperti Yesus. Tidak. Kita harus mengalami proses dan kita harus belajar mengenal Tuhan lewat firman-Nya, lewat pengajaran yang ada. Karena ketika kita mengenal Tuhan lewat firman-Nya, lewat pengajaran, lewat kehidupan kita, lewat intimasi kita, maka kita akan semakin diubahkan sama seperti Kristus. Sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus lewat kehidupan kita, dimanapun kita berada. Baik di sekolah kita, di kampus kita, di tempat kerjaan kita, di keluarga kita. Kita bisa mencerminkan Kristus, menjadi saksi Kristus. Orang-orang melihat Yesus dalam kehidupan kita. Orang-orang diberkati lewat tingkah laku kita, lewat pekerjaan kita, lewat apa yang kita kerjakan. Sehingga mereka pun juga percaya kepada Yesus. Itulah tujuan yang sesungguhnya hidup kita. Bukan sekedar aktivitas pelayanan. Oleh sebab itu kita harus mengejar yang esensi. Lebih daripada sekedar kegiatan saja. Youth people, justru ketika kita dimuridkan, ketika kita diajar untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, ketika kita bersaat teduh, ketika kita menyembah Tuhan secara pribadi, ketika kita belajar firman Tuhan secara pribadi, justru di sanalah sebenarnya kita dipertajam karunia kita untuk melayani Tuhan. Kita semakin dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan mempertajam, memberikan pewahyuan yang baru dalam kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul bisa melayani Tuhan dengan pengurapan Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan hasilnya akan luar biasa kalau kita menggunakan kuasa dan urapan Tuhan untuk melayani Dia. Dan itu dihasilkan dari intimasi kita dengan Tuhan, dari pengajaran firman Tuhan, bukan dari kekuatan, sekedar kita berlatih saja. Sehingga pelayanan kita semakin berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang jika kuasa Tuhan menyertai kehidupan kita. Youth people, sekali lagi saya senang kita semua melayani Tuhan. Tetapi kita harus mengejar sesuatu yang esensi, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Belajar, mau diajar seperti Maria. Dia mendengarkan firman Tuhan ketika Yesus mengajar. Tidak sibuk dengan segala aktivitasnya. Dia lebih mencari Tuhan sebagai pribadi yang dia sembah, yang dia kasihi, daripada sekedar aktivitas yang dia lakukan. Dia berani duduk di bawah kakinya Tuhan dan hanya mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan mengatakan kepada Marta bahwa Maria memilih bagian yang terbaik dalam hal ini. Youth people, kita bisa memberikan segala sesuatu bagi Tuhan. Tetapi ketaatan dan mendengar Tuhan lewat firman-Nya itu jauh lebih baik dari persembahan apapun juga. Seperti firman Tuhan katakan dalam 1 Samuel ayat 15, pasal 15, maksud saya ayat yang kedua-dua. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22 demikian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Ini kisah ketika Raja Saul disuruh menumpas orang-orang Amalek. Seluruh orang Amalek, baik orangnya pun ternaknya, harus dibinasakan. Tetapi Saul melihat ternaknya orang Amalek ini bagus-bagus, gemuk-gemuk, sayang kalau dimusnahkan. Akhirnya diambil oleh Raja Saul. Dia berpikir bahwa ternak yang gemuk, yang bagus ini kalau dipersembahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan suka. Tetapi Tuhan sudah memerintahkan untuk memusnahkan itu semua. Tetapi pikiran Raja Saul beda. Sehingga Samuel berkata bahwa mendengarkan suara Tuhan itu lebih bagus daripada korban sembelihan. Youth people, seringkali ada
kalanya kita sibuk untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi yang terpenting ada kalanya untuk kita boleh meletakkan setiap aktivitas kita yang kita anggap persembahan yang terbaik, seperti yang dipikir oleh Raja Saul. Kita letakkan, bukan itu yang Tuhan mau, tetapi adalah kita mulai belajar mendengarkan suara Tuhan lewat pengajaran firman Tuhan yang disampaikan, baik lewat khotbah, baik lewat pemuritan, baik lewat saat teduh kita. Ada kalanya kita mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun kehidupan kita. Karena pelayanan yang benar itu didasari oleh sebuah keintiman dengan Tuhan, oleh sebuah pengajaran yang benar yang daripada Tuhan. Beautiful, Tuhan mau kita melayani, tetapi Tuhan mau kita dibangun di atas kebenaran firman yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, biar kita tetap melayani Tuhan dengan semangat, tetapi esensinya jangan lupa, kita harus membangun kehidupan kita bersama dengan Tuhan dan memilih bagian yang terbaik dengan terus mau dimuridkan, mau belajar firman, mau diarahkan, membangun kehidupan pribadi dengan Tuhan. Saya percaya pelayananmu akan menjadi sangat luar biasa. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Kita akan berdoa, kita akan bersyukur dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami orang-orang muda yang menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Dan mari orang-orang muda angkat tangan-Mu. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, dimanapun orang-orang muda berada hari ini, kami berdoa biar yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, bawa mereka semakin mengasihi dan mencintai Tuhan lebih dalam lagi, menjadikan Yesus yang terutama dalam kehidupan mereka. Dan orang-orang muda ketika engkau mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya, maka hidupmu akan dibuat berhasil bersama dengan Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kekuatan dan penyertaan Allah senantiasa terjadi dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dan biar nama-Mu dipermuliakan di atas segalanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.